Assalamualaikum, saya Indonesia Febriana Pramesti. Saya berada di salah satu kelompok usaha bersama di daerah Kuningan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Kube berprestasi tingkat provinsi tahun 2019 oleh Kube Annisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di salah satu rumah sekretariat kelompok usaha bersama Annisa. Ibu, dengan ibu siapa? Ibu Sri Hartati. Saya mau bertanya bagaimana awal sejarah terbentuknya Kube Annisa ini, Bu? Itu pertama kali sebenarnya kita itu terbentuk karena adanya kelompok PKH. Itu berawal dari situ. Terus kita ibu-ibunya kan ibu rumah tangga yang mempunyai banyak waktu luang. Terus kita seide bagaimana cara mengisi waktu luang yang bisa menghasilkan pendapatan. Terus kita rengang-rengang pertengahan 2013. Kemudian kita beberapa kali pertemuan, ada yang mengusulkan membuat kue kering, membuat kerajinan istilahnya daur ulang dari bahan bungkus kopi. Terus ada wacana dari perca. Iya. Terus kita amati dari sekitar daerah kita itu kok banyak konveksi. Terus kita lihat kok banyak kain perca. Di situ kita mulai berpikir untuk membuat kerajinan yang sekiranya bisa menyerap keterampilan ibu-ibu untuk menyalurkan istilahnya mengisi waktu luang itu. Akhirnya kita sepakat untuk membuat dasar dari perca. Kita pun awalnya 20 orang. Kita sepakat sejak individu mengumpulkan uang 50.000. Kita modal bersama. Kita kemudian mendatangkan pelatih. Kita semua kan dari nol, belum pernah paham tentang iya. Nah, itu makanya kita ambil pelatih, kita pelatihan selama 3 hari. Itu 3 hari itu langsung bisa atau masih belajar juga? 1 hari
kita bikin istilahnya pengenalan dulu. Oh, pengenalan dulu. Baru hari kedua kita praktek, hari ketiga istilahnya kita kan yang kita kelompok kita dari yang punya mesin jahit ada, yang nggak punya mesin jahit istilahnya keterangan nggak ada sama sekali juga ada. Jadinya kita bagi, yang punya mesin jahit nanti bagian jahit, yang tidak punya mesin bagian potong. Kita kan ada tiga tahap pemotongan, itu wiru sama finishing. Jadi kalau yang nggak punya mesin itu kan bukan masalah, bukan menjadi beban gitulah, nggak menjadi masalah untuk bisa mendapatkan apa itu. Kalau yang sudah punya mesin otomatis sudah bisa menjahit kan enak, tinggal itunya. Kemudian kita belanja pertama kali dari sisa uang itu, kita akan pelatihan juga mendatang pelatih kan juga memberi istilahnya uang saku gitu. Dari sisa itu kita belikan pertama kali itu 20 kilo perca. Terus ini buat alasnya itu kita beli 1 kilo kain belacon itu, sama benangnya cuma berapa gitu. Kita kan hanya istilahnya amatir baru. Iya, amatir. Ya. Terus setelah itu kita buat itu, ternyata kita coba pasar istilahnya dari mulut ke mulut, dari anggota kita sudah mulai kok banyak permintaan. Akhirnya kita mulai tambah modal, kita iuran lagi, nggak sebanyak yang pertama, kita iuran 20.000. Ya kan uang kita masih ada dari hasil penjualan kaset yang sudah jadi gitu. Terus kita tambah lagi 2015 kita mulai istilahnya mulai bergerak naik, mulai banyak pemesanan. Terus kita juga kan punya pendamping dari Bunggaha dulu, itu kita dianjurkan istilahnya dibikinkan proposal untuk mengajukan bantuan ke Dinsos. Alhamdulillah kita di ACC 2016 kita dapat bantuan 20 juta. Kita belikan mesin 5, kita bagi ke anggota yang mau bisa menjahit, kita suruh bawa pulang. Kita fleksibel pekerjaannya, nggak harus di satu tempat. Jadi kita istilahnya kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga tidak terbengkalai hanya karena pekerjaan ini. Jadinya bisa dibawa pulang ke rumah masing-masing. Jadinya dikerjakan di rumah, yang potong ya tinggal ambil. Kalau kita baru istilahnya kulaan, kan datang di sekretariat, barang datang, yang potong ambil. Setelah yang selesai potong dibawa ke bagian wiru, kemudian bagian finishing. Jadi sekretariat kadang hanya kalau ibu-ibu ingin istilahnya berkumpul atau mungkin pemesanan agak banyak, kita baru kumpul di sekretariat sambil ngelembur, sambil yang lain packing, yang lainnya ngelembur, yang potong juga ngelembur, yang wiru juga ngelembur, kita kerja sama-sama. Jadinya sekretariat pun begitu istilahnya nggak begitu dominan untuk tempat kerja, bukan hanya sebatas istilahnya singgiran. Untuk sekali pembuatan seperti ini butuh berapa lama, Bu? Kalau pembuatan barang seperti tatakan atau keset? Kalau tatakan ini setengah jam sudah jadi sebenarnya. Setengah jam paling lama. Ya. Ini 10 menit, kalau yang sudah ahli 5 menit aja sudah cukup kalau yang tata. Kan tergantung ini, kalau model kasetnya kita kan ada 2, yang motif sama karakter. Yang motif kalau kita cuma butuhnya pinter-pinter bikin kombinasi warna, perpaduan warna. Istilahnya apa ya? Biar lebih menarik perhatian. Sama ini kombinasi bahan-bahannya kadang kan jenis kainnya berbeda, dikombinasikan yang tipis sama. Kita khusus perca dari kain kaos, karena apa? Kain kaos menyerap air.
semua jenis perca kita pakai. Kalau yang keset karakter karena ibu rumah tangga jadinya kita ya kadang repot, nggak mood. Kalau konsisten istilahnya fokus 1-2 jam sudah jadi, tergantung tingkat kesulitan. Kalau karakter agak lama, kalau yang motif 2 jam sudah bisa jadi. Bagaimana cara atau kiat-kiat ibu untuk memotivasi para ibu-ibu untuk melakukan pelatihan ini? Karena kita sama-sama ibu-ibu, istilahnya ibu-ibu yang punya banyak waktu luang, kita berpacu. Kita di kelompok ini sistemnya begini, siapa bekerja dia kan dapat upah. Iya. Jadi sistem kita kerja dapat upah, kan semua anggota bisa menjual barang. Iya. Kita ada standar dari anggota, harga jual berapa. Nah, di situ pun kita juga dapat imbalan, istilahnya dapat jasa dari penjualan. Jadi kita berlomba-lomba, motivasinya istilahnya cuma itu yang bikin semangat, itu bonus banyak. Iya. Dari kerja bisa, dari penjualan bisa, nanti laba pun kita bagi juga. Jadinya kan upah, dia menjualkan, dia kan bisa ambil, istilahnya ambil laba sendiri. Iya. Nah, nanti dari kelompok pun ada persenan hasil penjualan. Kadang ibu-ibu itu kalau mau lebaran semangat lomba. Ya, untuk upahnya ambilnya setiap hari atau setiap pekerjaan selesai diambil atau ditabung dulu? Kalau ibu-ibu ditabung ya. Kadang punya istilahnya anaknya minta ini, belum ada, tabung dulu sampai dapat itu baru diambil. Kalau ibu-ibu rata-rata ambilnya biasanya mau lebaran. Mau lebaran gitu. Ya kan buat isi toples. Isi toples. Jadinya enak, maksudnya ditabung kan, cuma kadang potong 1 kali setor, kadang 1 kilo dapat berapa, simpan dulu, jadinya sudah banyak baru ambil kalau ada peluang mendadak. Ini untuk penjualannya sudah dari mana saja, Bu? Kalau ini alhamdulillah sudah mulai keluar daerah, luar provinsi juga sudah. Kemarin kita baru pengiriman ke Jakarta 50 item. Terus ini masih ada pemesanan buat hajatan yang seperti ini. Oh, yang seperti ini. 100 buah. Alhamdulillah. Meskipun sistem penjualan kita belum sebegitu istilahnya modern seperti sekarang, Iya. masih dari mulut ke mulut. Terus sekarang mulai ada punya IG, Iya. mulai IG. Kalau Ada perkembangan ya, Iya, Bu, dari iya. pelatihan-pelatihan. ya, kalau dari anggota sendiri, kadang kita nggak tahu repotnya. Kadang juga kalau pas musimnya hajatan, Iya. kadang ya nggak ada barang sama sekali, sibuk buuh. Oh iya. Itu kendalanya sebenarnya cuma itu. Kalau harus ada, kita bertetangga juga harus menjaga silaturahmi. Iya. Kalau menurut pesannya nggak ada. Iya. Untuk langkah-langkah pembuatannya seperti ini itu bagaimana, Bu? Langkah pertamanya? Langkah pertama ini kita pilah dari perca. Oh iya. Dari perca, terus kita potong minimal selebar 3 jari. 3 jari ya. Minimal itu kita pilah per warna dulu. Kita potong, kita pilah per warna. Kemudian setelah selesai dipotong, kita wiru, kita kita sambung-sambungkan menjadi wiru. Nah, seperti ini namanya diwiru. Oh iya. Setelah itu baru diaplikasikan ke alasnya. Yang proses pembuatan yang paling sulit
mesin jahit kita itu kan masih istilahnya mesin jahit lama ya kan, ini sebesar ini tuh kalau puter gini itu harus kuat, itu harus istilahnya ukuran kita nggak bisa lebih lebar dari ini, nggak bisa karena kapasitas mesinnya itu kalau diputer kan nggak bisa. Berarti untuk ukuran besar keset besar gini sudah ada standarnya ya. Ukurannya ya. Kan paling susah di sini di tengah. Ini harus mengunci. Nah, ini kan harus mengunci di sini. Apalagi di tengah kita keluarkan dari istilahnya dilepas dari jarumnya itu keluar dari mesin itu harus begini. Jalannya begini. Kalau nggak begini nggak bisa keluar. Kalau dia tetap begini nggak bisa. Ini harus tangan dua nekan samping gini harus keluar. Yang proses paling lama yang finishing itu ya. Finishing ya, makanya upahnya lebih besar. Iya. Apalagi yang karakter lebih besar. Kalau cuma yang motif begini ya beda sama yang karakter. Untuk harganya sendiri yang motif seperti ini berapa Bu? Yang motif ini 35. Ini ukuran besar. Ya. Kalau ukuran kecil? Kalau yang ini 25. Ini berapa kali berapa Bu? Ini kalau nggak salah 50 kali berapa ya? 30-an. Ya. Kalau yang karakter kan tergantung jenis gambarnya. Kalau yang karakter itu biasanya yang paling sulit dibuat. Paling sulit apa ya? Paling sulit cuma karakter itu kombinasi warna sebenarnya. Kalau bentuknya kan sama saja sebenarnya. Tapi yang laris di pasaran itu apa Bu? Karakter kartun anak-anak. Oh, kartun anak-anak. Nah, sementara yang Hello Kitty sama Puppet Itu yang paling laris ya Bu? ya kemarin juga ada minta apa ya, Batman sama Penguin ada. Itu kalau seumpama pesan di Panjenengan itu harus banyak atau cuma satu tidak Per item. Nah, kita melayani pemesanan dari yang kecil sampai yang besar, karena kita pun kalau istilahnya besar pun kadang kita terkendala dengan bahan. Kalau kita pas istilahnya pas bahan stok masih banyak kita oke. Kadang kan karena pilihan warna ya. jadi kendala pilihan Iya. warna. Kadang kan ada Dari yang minta kan kadang ada yang minta full, istilahnya minta exhibit full merah, terus yang beda nanti cuma apa itu paruhnya sama hidungnya mulutnya itu. Kadang kalau yang Batman full minta full kuning, pas itunya pas Batmannya itu kadang kita kan karena kita beli kan apa istilahnya nggak bisa milih. Metal, ya. Sudah campur Iya. semuanya, nggak bisa milih, jadinya kadang permintaan kadang kendalanya cuma ada stok warnanya. Beri kesempatan untuk mengenal lebih dekat tentang Bu Anissa ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama. Saya juga berterima kasih. Semoga dengan adanya wawancara manfaat bisa istilahnya mudah-mudahan bisa kuningan istilahnya ke daerah lain yang mungkin bisa memperkenalkan hasil bisa kita bisa